Halo teman-teman, seller marketplace, seller online, khususnya seller Shopee. Selamat datang di channel saya Belajar Bareng Burhan. Dan buat teman-teman yang baru aja bergabung di channel saya, kenalin saya Burhan Alfiron Mutamar. Dan saya adalah salah satu seller mentor Shopee juga di Shopee ya. Dan teman-teman, hari ini tuh saya kepikiran untuk kayaknya seru ya kalau saya bikin video edukasi meskipun ya pendek itu sedikit-sedikit tentang gimana sih ilmu jualan online kayak gitu ya, supaya nanti bisa saya upload. Harapannya sih tiap hari, tapi kalau nggak bisa ya nanti sesering mungkin gitu aja kan, tergantung dari waktu saya. Dan supaya nanti harapannya kalau misalkan ada ilmu yang cocok, ilmu yang bisa diterapin ke teman-teman, itu bisa digunakan gitu ya, bisa bermanfaat untuk orang banyak dan teman-teman bisa akses di YouTube saya gratis semuanya ya. Oke teman-teman, pada video kali ini saya mau sharing hal yang nggak penting-penting banget juga, tapi ya penting juga gitu ya. Tapi biasanya dilupain sama orang-orang, yaitu tentang menentukan tujuan beriklan. Oke, jadi ya kalau kita ngobrolin iklan gitu kan, kadang-kadang ini kan jadi salah satu poin paling menarik ya, iklan tuh. Ini kan salah satu hal yang paling menarik buat kalian, padahal ya iklan itu bagus, tapi ya dia tidak wajib itu, dia tidak wajib. Jadi tergantung dari kondisi sebenarnya, kapan kita harus beriklan dan kapan enggak gitu, yaitu pembahasan yang lain gitu ya. Tapi hari ini kita mau fokus di tujuan beriklan seperti apa, karena kan sebenarnya kan toko teman-teman itu kan baiknya itu punya yang namanya budget promosi ya, punya yang namanya budget promosi. Nah, budget promosi itu untuk apa? Ini tergantung dari kondisi teman-teman. Kalau kondisi teman-teman itu lemahnya di bagian traffic, oke ya. Traffic ya solusinya memang dengan iklan, ya, dengan iklan. Tapi kalau misalkan problem toko teman-teman itu problemnya ada di konversi, ya berarti teman-teman harus menggunakan fitur lain yang lebih mendukung konversi, kayak voucher atau flash sale toko gitu kan, atau untuk ya paket-paket diskon atau ya combo hemat dan lain sebagainya, itu bisa dipakai untuk mendukung konversi. Tapi kalau misalkan memang kondisi tokonya itu ya udah mas, konversi saya itu udah di atas 2% gitu, ya sudah, berarti budgetnya kita pakai gunakan untuk nge-push iklannya biar lebih banyak lagi traffic yang datang di tempat kita. Oke, kok dapat 2% mas? Ya ini umumnya aja ya, nggak ada angka pasti sebenarnya untuk konversi, cuman rata-rata biasanya di angka 2%. Untuk secara umum global di Shopee itu konversinya berapa persen gitu ya. Nah kali ini kalau kita udah ketentuan tujuan iklannya apa gitu, jadi sebenarnya saya itu pengen teman-teman itu berpikirnya lebih terstruktur ketika mau iklan. Jadi pertama, memang pahami dulu masalahnya apa. Oh, memang saya ada masalah traffic nih, jadi saya harus menggunakan iklan. Kemudian setelah teman-teman ngiklan, ya di budget iklannya. Biar apa? Ya biar nggak kalap itu makan iklannya berapa. Jadi nanti ujung-ujungnya boncos. Artinya teman-teman sadar betul mengeluarkan sejumlah uang itu untuk memang dibakar istilahnya ya, memang untuk di burning, emang untuk promosi yang tujuannya untuk ningkatin traffic tadi ya kan, yang tujuannya untuk ningkatin traffic yang tadi masalah kita misal di traffic. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah mau ngiklan dan sudah tahu budgetnya, maka awal pertama kali yang harus tahu itu adalah tujuan iklannya apa. Karena beda tujuan itu nanti bisa beda matriks yang dinilai, bisa beda persepsi kita apakah iklan kita itu bagus apa jelek gitu kan. Jadi kita kan kalau bagus nggak bagus itu kan relatif ya kan, maka kita butuh yang namanya matriks untuk menilai apakah iklan itu bagus apa enggak. Nah sekarang kita bahas dulu di Shopee. Kita bahas ini Shopee ya, tentang tujuan dalam beriklan itu ada 3 kan. Ada tujuan visibilitas, ada tujuan penjualan, dan juga yang ketiga ada tujuan keuntungan. Dan ini yang paling saya suka. Oke, tujuan keuntungan. Tapi apakah ini bisa digunakan mas? Ya bisa.
penjualan juga bisa, ini juga bisa, semuanya bisa, tergantung dari targetnya. Dan ini nanti kita bahas satu persatu, pelan-pelan aja, supaya teman-teman pada saat mau iklan lebih jelas. Oh, aku mau iklan dengan tujuan ini, berarti yang aku pantau adalah matriks ini. Jadi teman-teman juga nggak langsung tiba-tiba, wah nggak ada, aku udah iklan habis 5.000, 50.000, tapi sama sekali nggak ada penjualan. Ya tergantung teman-teman goalnya apa gitu ya, dan apa nanti yang harus kita istilahnya dirombak atau dibenerin kayak gitu dari matriks kita. Nah pertama itu kalau goalnya adalah visibilitas. Ini kalau misalkan tujuan teman-teman itu pengen toko atau produknya itu tampil lebih atas dari kompetitor dan menarik pembeli baru, kata kuncinya. Jadi ketika teman-teman mau mengakuisisi pembeli baru dan produknya itu tampil lebih banyak kayak gitu, atau yang ini toko dan produknya tampil lebih banyak dilihat oleh calon pembeli. Tentu goalnya apa kalau kayak gini? Goalnya ya awareness, ya kan? Awareness. Jadi kayak misalkan toko teman-teman lebih banyak dilihat, brand teman-teman lebih banyak dikenal oleh para pembeli, ya kayak gitu itu juga bisa dengan tujuan iklan adalah visibilitas. Intinya tampil aja udah, yang penting tampil. Jadi yang goal yang mau saya cari adalah impresinya berapa. Artinya iklan ini dilihat berapa orang, di reach berapa orang. Kemudian setelah dilihat berapa orang nih yang ngeklik, ya kan? Misalkan yang dilihat adalah 1.000, kemudian yang ngeklik ada misalkan ada 30 ya. Misal yang ngeklik ada 30 gitu. Dari 1.000 30 orang ngeklik. Nah, dari sini kita bisa hitung rasionya. Berarti klik rasio atau klik through rate-nya itu berarti kan 30 dibanding 1.000. Artinya berarti 3%. Nah, berarti barang ini cukup oke lah ya. Nanti kita akan pelajari bagaimana menghitung matriks yang bagus aja gitu, berapanya nilainya. Tapi yang di sini saya mau teman-teman itu ngerti dulu, menentukan tujuannya dulu. Kalau soal nilai angka-angka ini besok kita bahas di video yang terpisah. Yang penting kalau misalkan teman-teman mau iklan dengan visibilitas, ya yang dicek adalah matriks dilihat, jumlah klik sama persentase kliknya aja. Ya meskipun ini berhubungan lah ya, ini ada korelasinya dengan ini, ada dependensinya. Oke, itu kalau target iklannya adalah visibilitas. Nah, berikutnya kalau target iklannya adalah penjualan. Kalau target iklannya penjualan, ini maksudnya yang seperti apa sih? Jadi kalau teman-teman mau meningkatkan penjualan untuk produknya, yang penting penjualannya meningkat deh. Atau ini jumlah pesanannya naik gitu. Ya, yang penting jumlah pesanannya naik. Jadi ordernya itu jadi banyak gitulah ya, tanpa mempertimbangkan biaya iklannya itu berapa. Yang penting banyak dulu. Kok bisa kayak gitu sih Mas? Ya kan bisa aja, teman-teman pengen ningkatin penjualan. Kan pada saat dilihat produk teman-teman itu kan kadang-kadang ada ini kan, ada jumlah produk terjual kan. Misalnya ada produk terjual, biar lebih banyak dulu. Atau pengen dapetin review yang banyak, review atau ulasan ya kan dari customer yang banyak dulu supaya nambahin value kita. Nah, teman-teman bisa dengan tujuan penjualan. Lalu apa yang dilihat? Maka yang dilihat adalah ini, berapa jumlah produk terjual dan GMV-nya berapa, penjualannya berapa. Ya, ini adalah matriks yang perlu dipantau kalau target teman-teman itu adalah penjualan. Jadi, bagus atau tidaknya iklan teman-teman nanti dilihatnya dari dua matriks ini. Produk terjualnya berapa dan penjualannya GMV-nya berapa, meningkat atau enggak, sesuai dengan target apa enggak, kayak gitu ya. Kemudian berikutnya yang ketiga itu kalau tujuan iklannya adalah mencari keuntungan. Nah, kalau keuntungan ini yang paling saya suka kan tadi saya bilang. Nah, ini kalau misalkan teman-teman itu pengen meningkatkan penjualan, jadi penjualannya meningkat tapi dengan biaya yang relatif kecil. Jadi salesnya itu naik, tapi biaya iklannya itu juga relatif seminimal mungkin gitu. Jadi ningkatin penjualan dengan biaya yang sekecil mungkin. Nah, ini adalah harapan semua seller kan gitu. Jadi biaya yang kita keluarkan dikit tapi penjualan kita bisa naik kayak gitu. Nah, kalau kayak gini apa yang kita pantau? Yang kita pantau adalah persentase biaya iklan terhadap penjualan atau sekarang disebut ACOS. Nah, ACOS ini singkatan dari Advertising Cost of Sales. Artinya biaya iklan dari penjualan.
Berarti acosnya berapa? Ya, acosnya itu kan biaya iklan dibagi dengan salesnya, penjualannya berapa. Nah, semakin kecil makin bagus. Kalau ini makin kecil berarti nilainya makin bagus. Kalau efektivitas iklan itu kebalikannya, itu return on advertising spend. Jadi teman-teman gini, biar nggak bingung ya, acos itu kalau dulu itu namanya CIR ya, cost to income ratio ya kan? Tapi sekarang namanya jadi acos atau advertising cost of sales. Jadi ini adalah biaya dibagi dengan sales atau penjualan. Oke. Nah, ini berapa persen gitu. Jadi misalkan aku ngiklan 5.000 dapat 50.000 gitu. Nah, berarti kan ini berapa? Kali 100. Nah, ini berarti 10%. Artinya 10% dari penjualan itu dipakai buat ngiklan gitu. Atau misalkan teman-teman, jadi misal teman-teman nih jualan produknya ya, misalkan acosnya 30%, 36.000, di mana margin profit teman-teman anggap aja misal 30%. Dan kalau teman-teman misalkan biaya acosnya itu 10%, ya berarti kan masih profit kan, kayak gitu aja sebenarnya hitungnya. Kalau ROAS itu return on advertising spend, kebalikannya dari ini. Jadi returnnya berapa? Kalau teman-teman ngiklan sebanyak 5.000 ya kan, advertising yang di spend itu 5.000, kemudian teman-teman dapat penjualan 50.000, ini kan berarti naik 10 kali lipat. Nah, inilah yang namanya return on advertising spend atau ROAS. Berarti ROAS-nya adalah 10. Kalau ini tadi biaya dibanding itu, lepas sama-sama 10, ya sekarang coba angkanya ya. Kalau misalkan acosnya itu 20%, ya, misalkan acosnya itu 20%, maka ROAS-nya itu sama dengan 100 dibagi 20 sama dengan 5. 20 itu ya dari ini loh. Dari ini. Nah, gitu aja, 100 pasti 100. Jadi kalau misalkan acosnya 15%, ya 100 bagi 15. Itu aja. Jadi hubungannya kayak gitu. Berapa kali lipat sih sebenarnya kayak gitu. Dan ini yang paling saya suka karena di sini dia benar-benar mengukur dari penjualan yang meningkat dengan biaya iklan yang kecil. Oke teman-teman, gitu aja untuk video kali ini, biar nggak terlalu panjang dan sedikit-sedikit aja yang kita pelajari. Yang penting nanti ilmunya masuk, lumayan lah ya buat sedikit-sedikit tambahan ilmu gitu ya. Dan teman-teman yang belum follow saya ya, atau misalkan pengen connect saya di Instagram, teman-teman bisa cari di Belajar Bareng Burhan di Instagram saya. Nah, yang belum follow bisa follow. Ini saya lagi nyari follower IG, jadi yang belum follow boleh dong ya dibantu follow. Yang di YouTube ya kan, ini YouTube saya Belajar Bareng Burhan ya. Kalau ini nggak usah aja, ini banyak aibnya ya. Jadi mendingan di IG aja kalau mau kontak-kontakan, lebih sosialisasi saya di IG. Kalau YouTube nanti lebih ke video-video saya mau sharing gitu ya. Jadi kalau mau follow saya lebih jauh, pengen kenal lebih jauh, atau bisa ngobrol-ngobrol santuy gitu ya, bisa connect lah ya. Yaitu nanti bisa kunjungin IG saya di Belajar Bareng Burhan. Oke? Nah, gitu dulu sih yang bisa saya sharingkan buat teman-teman. Semoga sih videonya cukup bisa bermanfaat, ada sesuatu yang bisa diambil meskipun hanya sedikit. Kalau nggak bisa ya udahlah, nggak apa-apa, anggap ini hiburan ya. Dan seperti biasa sebagai penutup, pesan terakhir saya, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Siap.